Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arliantinus Tahir dan rekan saya Alda Jayani Pulkulawa. Kami dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi kelas A. Pada video kali ini kami akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan aplikasi Microsoft Word 2010. Langsung saja simak videonya baik-baik. Aplikasi Microsoft Word 2010 ini termasuk dalam salah satu paket aplikasi, yaitu aplikasi Microsoft Office yang diciptakan atau diproduksi oleh Microsoft. Aplikasi Microsoft Word 2010 berfungsi untuk mengolah kata, seperti membuat surat, membuat buku, dan sebagainya. Aplikasi ini sangat user friendly, sehingga sangat mudah digunakan oleh orang banyak. Langsung saja kita buka aplikasinya. Ini adalah tampilan utama dari Microsoft Word 2010. Bisa kita lihat di bagian atas terdapat title bar atau sering disebut baris judul. Title bar ini dapat kita ubah dengan cara menyimpan data yang telah kita buat. Nama filenya bisa kita ubah sesuai dengan data yang kita buat. Kemudian kita ke menu yang ada di Microsoft Word 2010. Untuk menu-menunya sendiri terdapat berbagai macam menu. Yang pertama yaitu menu file, home, insert, page layout, reference, my links, review, dan view. Mari kita bahas satu persatu. Untuk menu file, terdapat berbagai macam menu yang berfungsi sesuai dengan menu itu sendiri. Untuk menu save berfungsi untuk menyimpan data yang telah kita buat. Sedangkan untuk menu open berfungsi untuk membuka sebuah file yang sudah pernah kita buat pada Microsoft Word 2010 ini. Untuk menu close yaitu kembali ke tampilan awal. Kemudian di bawahnya ada menu recent. Untuk menu recent itu berfungsi untuk menampilkan sebuah file-file yang sudah pernah kita buat di aplikasi Microsoft Word ini. Untuk recent dokumen itu menampilkan file yang telah kita buat, dan recent place untuk menampilkan di mana file itu tersimpan. Maksudnya di folder mana file itu tersimpan. Sebagai contoh, untuk file pemrograman web kependidikan ini tersimpan dalam local disk C, folder users, kemudian Asus, dan dalam folder download. Kemudian untuk menu new yaitu membuat file baru, dan untuk menu printer digunakan untuk mencetak sebuah data yang telah kita buat seperti surat, makalah, atau laporan. Pada menu printer ini terdapat sebuah menu seperti copy. Itu digunakan untuk menggandakan data yang telah kita buat, seperti kita ingin mencetak berapa banyak data yang telah kita buat. Kemudian untuk printer ini digunakan untuk memilih printer mana yang akan kita gunakan. Kemudian ada print all text, itu digunakan untuk memilih apakah kita akan mencetak semua halaman yang telah kita buat, dan seterusnya. Kemudian untuk menu option ini sangat berfungsi untuk merubah tampilan aplikasi Microsoft Word. Sebagai contoh yaitu
untuk color scheme ini digunakan untuk merubah warna dari tampilan aplikasi Microsoft ini. Misalnya kita ubah menjadi warna black, klik OK, maka tampilan akan berubah menjadi warna seperti ini. Dan untuk mengembalikan ke tampilan awal, kita pilih lagi option, kemudian pilih warna silver, kemudian OK. Nah, sudah kembali ke tampilan awal. Kemudian untuk menu home ini digunakan untuk merubah tulisan-tulisan yang ada pada data yang pada file Word yang telah kita buat. Misalnya kita menulis belajar Word 2010 seperti ini. Baik, saya akan menjelaskan menu-menu yang ada di form ini. Yang pertama, untuk cut ini digunakan untuk memotong kalimat yang telah kita blok. Misalnya saya contohkan, saya akan memblok kalimat yang saya sudah ketik. Kita klik cut, ini akan terhapus. Kemudian untuk menu copy ini digunakan untuk mengcopy kalimat yang sudah di bold. Misalnya saya copy terus saya paste ke sini, itu akan ditambahkan sebuah kalimat yang telah kita copy. Nah, kemudian untuk format Painter itu sendiri digunakan untuk mengikuti kalimat yang telah kita blok. Misalnya untuk Microsoft Word ini saya ubah jenis tulisannya Algerian. Caranya yaitu misalnya kita klik format Painter ini, kemudian kita blok kalimat yang di bawahnya. Jika dilepaskan, itu akan mengikuti kalimat yang di atas. Itu adalah kegunaan dari format Painter. Dan untuk menu ini, seperti yang kita tahu, ini untuk merubah jenis tulisan. Kemudian untuk ini font size-nya merubah ukuran dari hurufnya. Kemudian untuk bold ini digunakan untuk menebalkan hurufnya. Dan untuk italic ini membuat hurufnya agar menjadi miring. Untuk underline digunakan untuk membuat garis di bawah kalimat ini. Dan untuk menu-menu lainnya yaitu align text, yaitu untuk mengubah posisi menjadi rata kanan. Kemudian untuk center digunakan untuk rata tengah. Kemudian untuk right text untuk rata kanan. Dan mohon maaf, untuk tadi left text itu untuk rata kiri. Dan untuk justify itu rata kiri kanan. Dan untuk menu lainnya, untuk ini digunakan mengubah kapital dari huruf-huruf ini. Kemudian untuk menu insert digunakan untuk membuat sebuah tabel atau menambahkan gambar, shapes, dan smart art. Untuk contohnya, kita membuat sebuah tabel. Caranya yaitu klik tabel, kemudian kita pilih berapa kolom dan berapa baris tabel yang akan kita buat. Ini sebagai contoh. Kemudian untuk menambahkan gambar, kita boleh klik picture, lalu kita tambahkan gambar. Misalnya ini. Jadi gambarnya akan terletak di file yang telah kita buat. Kemudian untuk
Shapes digunakan untuk menambahkan shape pada halaman, misalnya kotak seperti ini contohnya. Nah, untuk warnanya bisa kita ubah, terserah warna apa yang kita inginkan. Dan untuk menu-menu lainnya bisa kita. Baik, untuk selanjutnya saya akan melanjutkan menu, yaitu menu page layout. Di sini kita akan ke menu size. Untuk kegunaannya, size ini mengatur ukuran dari kertas. Misalnya kita ingin menggunakan kertas A4 atau F4. Untuk F4 sendiri itu biasanya saya sendiri menggunakan kertas yang bertuliskan di sini legal. Nah, selanjutnya kita ke menu margins. Di sini terdapat beberapa margins yang terserah Anda mau pakai yang mana saja. Kita gunakan yang normal saja. Setelah itu ke orientasi. Lalu di segi orientasi terdapat dua bagian, yaitu ada portrait dan landscape. Untuk landscape sendiri bentuknya seperti ini. Nah, kemudian di sini kita juga bisa menambahkan bingkai. Ada di menu pack borders. Bingkainya bisa kita cari di art. Bisa dipilih sesuka hati ya teman-teman. Untuk ukuran bingkainya di lebarnya bisa kita sesuaikan sesuai yang kita inginkan. Tinggal klik arah panahnya ini saja, 22 ya. Setelah itu oke. Inilah hasilnya. Setelah itu kita ke watermark. Di sini ini bisa kita sesuaikan sesuai yang kita inginkan. Di custom watermark sini. Lalu di bagian teks watermark bisa menuliskan apa yang kita inginkan, misalnya, kemudian klik OK. Itu hasilnya. Setelah itu langsung saja ke menu lain, menu reference. Di menu reference ini biasanya digunakan oleh penulis ilmiah. Bisa juga kita menambahkan daftar pustaka di yang biasa disebut dengan menu bibliografi. Setelah itu ke menu selanjutnya, My Links. Di menu My Links ini kita membuat sebuah tautan yang bisa ke aplikasi lain, seperti membuat surat yang isinya sama namun penerimanya berbeda. Kurang lebih definisi detailnya dari menu My Links ini bisa teman-teman search di media di informasi yang lain. Mungkin itu saja sedikit penjelasan dari saya menu-menu yang ada di Word 2010. Untuk lebihnya teman-teman bisa mencari referensi lain. Terima kasih.